Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi la ilaha illa iyyah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fataqullah mastata'tum. Seruan takwa senantiasa kita dengar dalam setiap Jumat, bahkan setiap khutbah hajatnya itu beliau Rasulullah senantiasa mengingatkan umatnya supaya bertakwa kepada Allah. Karena surga itu hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Itu wajanatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang yang takwa surga yang luasnya selebar langit dan bumi. Kemudian disebutkan ciri orang yang takwa, alladzina yunfiquna fisaroi wadoroi wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menginfakkan hartanya itu pada saat lapang atau sempit, wal kadiminal ghaidha senantiasa menahan marah. Wal afina 'anin nas, bukan hanya menahan marah, bahkan mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bukan hanya mampu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya setelah disakiti bukan hanya sekedar memaafkan, bahkan memberikan sesuatu pada orang yang menyakitinya. Kemudian waladina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu yaf'alu. Kemudian apabila berbuat dosa, nah orang yang takwa itu juga bisa berbuat dosa karena juga manusia biasa, tapi kemudian segera ingat pada Allah. Ya, ini segera ingat pada Allah, kemudian memohon ampun kepadanya dan tidak meneruskan perbuatannya tadi. Ini saudara sekalian di antara ciri orang yang takwa. Lah untuk bisa menuju takwa, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tidak hanya sekedar melakukan itu tadi, tapi semuanya harus berdasarkan ilmu, berdasarkan wahyu dari Allah. Kemudian disampaikan oleh beliau Rasulullah dalam hadis-hadisnya diantaranya. Hewan sekalian, terkait dengan sholat jamaah kemarin, ya, kita sudah membahas macam-macam sholat jamaah. Maksudnya sholat yang bisa dikerjakan secara bersama. Bukan hanya sholat wajib saja, ternyata sholat sunat juga bisa. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang adalah ini, kriteria imam sholat. Ya, kriteria imam sholat. Nah, itu halaman 25 itu. Oke, halaman 25. Ini saya langsungkan pada pelajaran inti. Nah, biasanya kan pelajaran intinya adalah akidah. Baca Mas Don. Halaman 25 bab H, kriteria imam sholat bersama. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnati fa in kanu fi sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fi hijrati sawa'an fa aqdamuhum silmah. Yang berhak mengimami kaum itu adalah orang yang paling baik bacaan kitabullah. Jika mereka sama dalam hal bacaan, maka yang paling tahu terhadap sunnah. Jika mereka dalam hal as-sunnah hadis sama, maka yang paling dulu hijrah. Jika mereka sama hal dalam hijrah, maka yang lebih dulu masuk Islam. Hadis riwayat Muslim. Satu lagi. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Lama
qadimal muhajirunal awwaluna usbata maudi'u likubba'in faqad maqdami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ummuhum Salimum maula Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'ana. Ketika muhajirin pertama sampai di Usbah, suatu tempat di Quba, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengimami mereka adalah Salim maula Abu Hudzaifah. Dia adalah seorang sahabat yang paling banyak bacaan di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Terus Dari Amr bin Salamah al-Jarmi, ia berkata, suatu rombongan melewati kami dan kami belajar Al-Quran kepada mereka. Kemudian ayahku datang kepada Nabi SAW dan beliau SAW bersabda, ya ummakum aktsarukum Qur'ana. Faja'a abi faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ummakum aktsarukum Qur'ana fanadaru fakuntu aktsaruhum Qur'ana fakuntu a'ummuhum wa ana ba'nu samani sinin. Hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang terbanyak bacaan. Maka ayahku datang dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah yang mengimami kalian yang terbanyak bacaan atau hafalan. Lantas mereka saling memandang, siapakah yang paling banyak bacaannya, dan ternyata aku. Dan aku mengimami mereka saat itu umurku 8 tahun. Hadis riwayat Nasa'i. ya udah itu dulu. Gitu. Jadi yang berhak jadi imam kalau berdasarkan hadis ya bacaan dulu. Bacaan atau paling banyak hafalannya. Ya. Jadi ini udah hafal 1 juz, yang satunya belum. Yang hafal 1 juz. Maksudnya demikian. Kemudian umpama sama, ya sama ini paham tentang sunnah tidak, yang paling mana itu, yang terbagus paham sunnahnya, ada urutannya lagi. Ya. Nah, kemudian sama lagi, karena tunggal guru itu, maka yang paling dulu hijrah. Sama juga, yang paling dulu masuk Islam. Urutannya itu. Nah, kemudian tadi disebutkan ternyata ada yang paling banyak itu umurnya cuma umur 8 tahun. Kecil umur 8 tahun itu. Tapi hafalannya paling banyak, maka dialah yang menjadi imam. Sekalipun di belakangnya itu orang-orang yang sudah tua. Loh ini, karena apa? Menghargai orang yang hafalannya banyak. Bukan karena tuanya. Oke. Syukur ada yang tua. Tapi kalau tua sudah error, itu banyak kelirunya, ya sebaiknya tidak dipilih atau tidak mengajukan diri. Nah, masalahnya di sini kadangkala itu hanya mengambil satu hadis kemudian dipegang. Ya ini. Padahal ada urut-urutannya juga tentang sunnahnya, pahamnya. Itu. Ini pun juga jarang diperhatikan. Hanya kadang-kadang ngendelke peh tua, mungkin lebih dulu masuk Islam karena sudah tua. Nah, ini. Nah, kemudian tentang bacaan-bacaan ini kan kemarin udah kita pelajari itu dari hadis Abu Dawud itu umirna anak qira'a itu bi umil kitab wa matayasaro. Kami diperintahkan, maksudnya diperintah oleh Nabi itu supaya membaca umul kitab, Al-Fatihah dan apa yang mudah. Wa matayasaro itu apa yang mudah. Yang mudah bagi kita itu apa? Nah itu. Tapi bagusnya kalau imamnya itu ya hafalannya banyak dan dibaca dan bagus, nanti makmum itu akan terangkat juga. Ya, akan terangkat juga. Akan penasaran untuk mengikuti hafalan si imam. Nah, itu pengaruhnya di sini. Tapi kalau bacaan imamnya tidak pernah berubah itu saja, makmumnya ya juga mogok. Eskur kukuye, nah gitu. Lah ini, itu maka perlu dicari orang yang paling banyak hafalannya itu. Wa matayasara apa yang mudah,
Kalau menurut contoh-contoh itu ya ayat itu paling mudah. Nah, kemudian berapa ayat? Minimal 3. Membaca 3 ayat dalam sholat itu nilainya seperti 3 unta yang gemuk. Nah, itu 3 unta yang gemuk, pahalanya per ayatnya 1, 1, 1, 3. Nah, coba kalau yang dibaca itu 10, berarti nilainya 10 unta yang gemuk. Ini kalau penyanyi sami kan pilih yang cendak-cendak. Okay. Itu juga dimaklumi. Okay. Karena imamnya tidak mampu membaca yang panjang. Karena imamnya gonta-ganti. Ya, gonta-ganti, belum ada yang rawatib menetap. Ya, rawatib menetap itu maksudnya dari subuh sampai isya itu orangnya itu saja. Ya, misalnya itu. Dan dia memang pandai. Itu saja. Nah, bisa dibaca pada juz 29. Ya, juz 29 itu diulang-ulang. Nah, itu. Akhirnya nanti makmum kan menjadi terbiasa. Menjadi sholat agak lama. Itu. Tapi kalau imamnya macam-macam, ada yang agak panjang, ada yang pendek banget, itu makmum tetap pilih yang pendek banget no. Nah itu langsung cocok ndang rampung. Gitu. Karena imamnya antara satu dan yang lain tidak kompak. Nah, itu. Padahal pada sholat-sholat yang lain itu udah panjang-panjang. Iya, panjang-panjang. Karena kalau nanti dibacakan yang pendek itu menjadi tidak nikmat juga. Kok gelis wis rampung tuh iki. Nah, itu. Tapi ada yang kelasnya pendek dikuatake panjang ya mumet. Nah, itu. Nah, itu. Ini kelasnya ya. Ya itu. Jadi ada yang itu tadi wa matayasara. Nah, kemudian bagaimana kalau sambil pegang mushaf? Ya hukumnya ada yang membolehkan. Ya kita maca panjang. Karo Quran cilik kalau Mas. Nah, ini iki panjangane itu kok akeh men gitu. Apa yang madrasah? Nggih. Dereng ngertos kula niku. Nggih, itu. Tapi kalau ya mushaf kecil itu enggak ada. Nggih. Itu. Tapi kalau dihubungkan dengan wa matayasara yang mudah, ya semudah saja. Ki marai males. Nek dolehke maca itu akhirnya ra gelem ngapalke. Masalahnya di situ lho. Atau ra gelem itu tadi ngapalke terus anune maca. Penak wae nek makmume sing keju. Ngono, kono gur ngapalke. Nek imame hafalan kan makmume rada merasa kecil. Kono sing ngadeg karo maca iku kuat kok kene mung ngrungokke tek lempoh. Misalnya kan gitu. Nah ini. Lah sunnah. Itu. Ya. Jadi ketika jadi imam sesuai dengan sunnah. Sunnah itu apa yang dilakukan Rasulullah itu bagaimana? Ketika bubar, ya dulu ada disebutkan itu sahabat-sahabat itu tidak mau bubar sebelum Rasulullah juga berdiri. Itu jadi urutannya. Itu hanya anjuran saja. Ya anjurannya itu jangan mendahului aku. Itu termasuk dalam soal salam soal berdiri. Nah, kemudian pulangnya, berdirinya itu kemudian mau keluar itu apakah ke kanan atau ke kiri tidak disebutkan. Kadang Rasulullah ke kanan, ya lewat kanan, kadang-kala lewat kiri. Hanya dulu itu masjid itu tidak pakai mihrab itu. Mihrab tahu toh? Gini ku tempat menjorok itu. Nah itu tempat menjorok. Ini sebetulnya tidak termasuk sunnah. Ya, karena zaman Rasulullah tidak ada pakaiin ini. Cuma zaman Rasulullah itu cuma lekuannya cuma sedikit. Ini saya di sini. Jadi terlihat makmum kanan kiri. Terlihat. Itu. Terlihat. Kalau di sini kan tidak terlihat. Yang dari sini tertutup. Jadi ini sebetulnya tidak sunnah. Bahkan ada yang mengatakan ini bid'ah. Ya, mihrab ini. Mihrab itu maksudnya tempat sholat. Kalau dihubungkan dengan masjid, tempat imam. Nah, ini mihrab. Lah kemudian kalau Maryam itu tinggal di mihrabnya, maksudnya di tempat sholatnya. Bukan di masjid, di tempat imam
duduk di situ terus, itu bukan. Maksudnya mihrab itu di tempat dia beribadah, musola, bahasa lainnya musola. Itu. Kalau dia tahu sunnah, setelah istighfar 3 kali, ada jalil wal ikram sampai itu, kemudian menghadap makmum. Ya, karena dia tahu sunnahnya. Itu. Tujuannya apa untuk menghadap makmum? Itu untuk memberi tanda bahwa sholat sudah selesai. Karena kadang-kala tidak mendengar salam. Ya, kadang-kala nek imam rongkulino niku kan takbirnya kadang-kala pelen. Itu, wis takbir ning cek sujud, tiwas makmume langsung jongewek ngono, ngebut itu loh. Oh, ini bali itu. Ya, bali meneh. Kadang-kala itu ada yang imam gitu. Ada yang salah takbirnya panjang itu, dari ngisor sampai ngadeg itu takbir terus. Ini juga tidak benar, tidak sesuai sunnah. Nah ini. Jadi menghadap. Itu. Kemarin kan dah saya sampaikan juga di masjid itu. Kalau ngimami itu agar makmum tidak mendahului. Itu. Bacaannya agak ditambah sedikit. Misalnya kalau subhana rabbiyal azim itu 3 kali misalnya. Nah itu. Kita baca 3 kali atau 4 kali atau 5 kali agar si makmum bisa membaca 2 kali atau 3 kali. Nek mocone podo, padahal makmumnya ada orang yang tua. Armidoe kan alon. Nek cah namanya aku mudeng langsung diblok gitu saja. Gitu. Nah itu nih sepuh-sepuh itu kini lagi nempel ke batu, imam sudah Allahu Akbar. Lah ini ternyata ada ilmunya. Nah zaman Rasulullah 10 kali tasbih. 10 kali tasbih kula sami dereng tekan. Nggih. Ping 10 ngoten niku ya. Itu. Nggih. Itu ternyata ada aturannya gitu. Ben makmume yang ngetutke tenang, esok maca tasbih. Itu. Nah ini termasuk pengetahuan tentang sunnahnya itu. Ada niku. Itu. Kemudian baca lagi Mas. Lanjutnya tadi. Lanjut. Nggih. Dari Abu Atiyah dia berkata, Malik bin Huwaris pernah mengunjungi kami di musola kami. Lalu ketika iqamah sholat telah dikumandangkan, kami pun berkata kepadanya, maju dan jadilah imam sholat. Namun dia berkata kepada kami, pilihlah salah seorang dari kalian untuk sholat mengimami kalian, dan saya akan menceritakan kepada kalian mengapa saya tidak mau mengimami kalian. Karena saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rasulun minhum. Barang siapa yang mengunjungi suatu kaum, maka janganlah mengimami mereka. Akan tetapi hendaklah yang mengimami mereka adalah salah seorang lelaki dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Terus dari Tola'ah bin Ubaidillah bahwasanya ia berkata, ia pernah menjadi imam bagi suatu kaum. Maka tatkala usai sholat ia berkata, sesungguhnya aku lupa meminta pendapat kalian sebelum aku mati. Apakah kalian rela dengan sholatku? Mereka menjawab, iya. Lagian siapa yang membenci itu wahai pembela Rasulullah? Ia berkata, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin umma qaumau wahum lahu karihuna lam tujawiz sholatuhu udunai. Lelaki mana saja yang mengimami kaum sementara mereka membencinya, maka sholatnya tidak melewati kedua telinganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikian kriteria yang berhak mengimami sholat yang tersebut dalam hadis, yakni seorang lelaki yang paling baik dan banyak hafalan Al-Qur'annya, dan utamanya laki ialah dari dan disetujui warga setempat. adalah mukim, orang mukim. Itu orang setempat. Di samping memahir-mahir ini orang setempat. Bahkan dilarang pendatang itu merampas haknya. Nah, itu ya, merampas haknya. Itu. Sekalipun dia lebih pandai, tapi karena dia pendatang atau tamu ya ngikut saja. Ya, enggak usah
memaksakan diri. Karena kalau mau sampai memaksakan diri, sholatnya dia tidak diterima. Ya, tidak dicatat, tidak naik melewati telinganya, itu maksudnya tidak diangkat ke langit. Loh, ini bahayanya di situ. Oke. Kalau di situ sudah ada imamnya dan sudah bagus, ya, tapi dia penguasa di situ, ya kita maklumi, biarkan. Itu tidak boleh kita merampas. Itu merampas ya macam-macam. Rung anti teko mati sik. Allahu Akbar. Lah iya itu. Itu. Dan orang jedul-jedul, misalnya demikian. Itu. Nanti ada di perkara itu, karena orang itu macam-macam. Sudah saya sampaikan itu, ada yang keras pokoknya aku imamnya, ada itu. Ada yang istilahnya toleransi, yang penting jalan, ada yang gitu. Jadi tidak terlalu ngoyo. Kebanyakan teman saya itu pengurus-pengurus masjid itu tidak ngoyo. Itu bahkan cenderung diserahkan pada yang lain. Nah itu akhirnya ya jalan, ya ada perkembangan. Itu ini umpama diangkati dhewe ya enggak apa-apa, biarkan. Nah itu juga dibenarkan asal dia mampu. Sampai-sampai sahabat Nabi ini, nah ini ketika disuruh, ya keelaan sahabat ini, ya Malik bin Khuwairits, nah ini itu seorang sahabat Nabi yang berkunjung, kalau tidak salah berkunjungnya ke Nabi itu kurang lebih ada 2 pekanan itu, ya. Menyampaikan sabda Nabi ketika diperintahkan untuk menjadi imam, itu diterangkan manjaro kauman, barang siapa mengunjungi satu kaum, mendatangi satu kaum, itu fala ya umuhum, itu maka janganlah dia itu ya umahum itu mengimami mereka. Tapi hendaklah yang mengimami mereka itu orang-orang yang sudah di situ, yang disukai oleh orang setempat itu tadi. Tidak boleh merampas itu. Tapi kalau dipersilahkan boleh-boleh saja, monggo. Nah, kemudian kalau kita mendatangi yang macam itu, ya yang sekiranya orang-orang tersebut udah bisa hafal itu kalau bagus, ya yang bagus. Kayaknya kulinernya bacaannya apa tau, wong kerubeng pisan nih. Nah misalnya gitu. Nek kulhu ya aja to. Nggih, itu kulhu. Ngoten niku wae. Kulhu nek sendiri ngono nggo rangkepan gitu ya, itu boleh-boleh saja. Tapi ngomong orang banyak langsung kulhu itu ya rasane piye itu. Yang merasa salate wis kulino dawa terus dikulhu itu juga lemes. Oke, itu malah menimbulkan fitnah. Nah itu dalam sholat maghrib itu Rasulullah itu juga pernah mengimami pakai sholat al-a'raf itu. Al-burud juga pernah. Jadi tidak hanya sekedar kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad ngoten mboten. Nggih, mangke pramila mungkin enten imam sing rada dawa sithik ya ampun kaget. Nah itu. Karena kalau membacanya itu pendek-pendek terus juga tidak bagus. Tidak sesuai sunnah. Karena Rasulullah pun juga pernah membaca yang panjang. Nah, itu sekalipun Rasulullah pernah merintahkan supaya, karena di belakang itu ada yang tua, yang dhaif, yang lemah, itu yang hajat, yang punya butuh dan sebagainya. Tapi Rasulullah malah kadang-kadang sholatnya pakai surat As-Saffat. Kan gitu, dawa. Ini nek diamalke saiki ya pot. Gitu. Kecuali kalau orang-orangnya itu di situ. Nenggon masjid kula jenengan itu kan pendatangnya jarang. Nah, yang di pinggir jalan besar itu kan banyak orang mampir-mampir itu, maka sholatnya tidak panjang. Karena Pak, yang ikut jamaah itu biasanya orang yang mampir. Nah ini, itu. Kalau masjid kita mau panjang silahkan. Wong yang datang ya wong kuwi. Maksudnya itu. Nah, kemudian yang perlu dihanukan kalau kita mampir ya di masjid-masjid yang di pinggir jalan itu, kalau membawa tas atau apa itu dilihat betul itu, jangan merem. Kok tasnya dicukup uang ra ngerti. Nah, itu. Yang perlu kalau dipakai ini juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, itu. Nah, di ransel itu. Karena ada pencurinya juga.
Jadi pas anu niku terus diambil go melayu itu juga bisa. Nggih toh? Dulu sudah ada saya kirimkan videonya macamnya itu. Ngoten. Lah ini ilmu tentang keimaman. Siapa yang berhak menjadi imam itu. Pama di masjid ini mau tambah jenengan sing nom-nom monggo itu. Randang teko kok mati. Nggih niku. Namanya masih sedikit. Nggih, itu. Tidak ada yang tanyakan? Saya kasih pertanyaan agak panjang. Nanti sampai jam 9 ini saya.